Langkah yang sama dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. langkah yang sama dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah juga ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi tujuannya agar nanti Ibu Rafika ketika melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, ketika saya melakukan observasi kepada Ibu Rafika bisa lebih percaya diri, lebih siap lagi dengan berbagai hal yang telah kita bahas setelah ini ya Bu. Iya. Baik. Jadi pada kegiatan praobservasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Rafika. Boleh ya Bu? Boleh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama terkait tentang tujuan pembelajaran seperti apa yang Ibu terapkan di dalam kelas nantinya. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nanti itu adalah melalui kegiatan percobaan itu peserta didik dapat bernalar kritis dan kreatif dalam melakukan pengukuran besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan. Ya, baik, jadi nanti materinya tentang suhu ya Bu ya? Iya, tentang suhu. Kemudian untuk area pengembangannya nanti pengennya dikembangkan dari siswa Ibu itu apa? Untuk area pengembangan di sini saya lebih menekankan kepada keterampilan dalam melakukan diskusi kelompok. Baik. Jadi nanti mereka bisa berdiskusi sambil praktek ya Bu ya? Iya. Kemudian Ibu Rafika nanti dalam melaksanakan pembelajaran untuk model pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Untuk model pembelajaran sendiri yang saya gunakan adalah discovery learning. Baik Bu, jadi Ibu menggunakan pembelajaran discovery learning. Nanti siswanya menemukan sendiri konsep atau fakta dari percobaan dan diskusi nanti ya Bu ya? Iya. Pastinya nanti juga Ibu menggunakan langkah-langkah dari pembelajaran discovery learning. Iya. Baik. Kemudian untuk strategi yang ingin Ibu pakai nanti strategi seperti apa Ibu? Untuk strategi pembelajaran sendiri, saya lebih menekankan pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya akan menekankan kepada proses dan konten. Baik, jadi pada pembelajaran diferensiasi nanti yang Ibu pakai adalah
kedua kinestetik, yang ketiga auditory. Ya baik Ibu. Jadi nanti pada prosesnya Ibu Rafika sudah mengelompokkan peserta didiknya sesuai dengan gaya belajarnya seperti visual, auditory, dan kinestetik. Iya. Kemudian untuk kontennya Ibu itu seperti apa ya? Untuk kontennya di sana siswa itu dapat mendapatkan bahan ajar dari berbagai sumber, bisa di internet, buku, dan langsung belajar praktikum. Ya baik Ibu. Pokoknya nanti sesuai dengan gaya belajar dan minat siswa ya Bu. Iya. Jadi untuk visual mungkin dikasih link bahan ajar dari internet atau dari buku gitu. Untuk auditory mungkin dari video pembelajaran, dan untuk kinestetik mungkin dari percobaan atau praktikum ya Bu ya. Baik, yang nantinya bisa disesuaikan juga ya Bu. Kemudian untuk penilaiannya nanti seperti apa Ibu Rafika? Untuk penilaian sendiri itu saya menggunakan tes formatif dan sumatif. Formatif itu pada saat observasi, sedangkan yang sumatif itu tes tertulis. Baik, kemudian Ibu Rafika untuk sasaran kelasnya nanti di kelas berapa ya Bu? Di kelas 7C, Ya 7C baik. Jam keberapa Ibu? jam ke-1 dan 2. Jam ke-1 dan kedua ya Bu ya? Iya. Pelaksanaannya mungkin di hari apa Ibu? Untuk pelaksanaannya di hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024. Baik, jadi pertanyaan dari saya cukup dulu ya Bu ya. Karena saya cuma pengen tahu aja arah nanti kegiatan pembelajaran Ibu Rafika seperti apa. Karena nantinya saya juga akan pantau dan amati berkaitan dengan hal itu. Dan saya harapkan nanti di hari Rabu ya Bu, sesuai dengan jadwal kegiatan observasi kita nanti, Ibu Rafika bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah Ibu Rafika rencanakan. Ya baik, dan juga sudah sesuai dengan tujuan, strategi, model pembelajaran, dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan semuanya juga bisa teramati ya Bu ya, bisa tercatat gitu ya Bu. Jadi pembelajaran juga bisa termaksimalkan untuk siswa juga. Nanti harapannya pada hari Rabu kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan observasi, dan setelah observasi ya Bu, nanti kita juga bisa melaksanakan kegiatan observasi. Jadi baik, terima kasih dari saya Ibu, sekian dari saya, semoga bisa terlaksana dengan baik. Baik, jadi demikian teman-teman, itu tadi kegiatan praobservasi dari saya bersama rekan saya Ibu Rafika, dan sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tersadar keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Wah, semangat sekali ya pagi hari ini kita bisa belajar bersama-sama. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dipimpin oleh Ajam. Silakan Ajam. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berbaca doa. Berdoa dimulai. Baik, sebelum belajar, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Kan Jaipan kenapa? Jaipan sakit kan semangat kan? Oke, kita doakan teman kita semoga Ayo, dulu. Oke, kira-kira apa kesepakatan kelas kita hari ini? Memperhatikan guru. Memperhatikan guru. Perhatikan. Tidak boleh ribut. Tidak ribut, apa lagi? Istirahat. Silakan nih Ustaz istirahat.
Masa depan. Melihat gambar ini apa yang kalian pikirkan? Orang demam, orang sakit, muncul apa lagi? Terkena virus. Apa terkena virus? Oke, saat demam, kalian pernah demam? Saat demam, apa yang ada dalam tubuh kalian? Tenggorokan rasa sakit. Tenggorokan terasa sakit. Kalau kalian sakit, kita biasanya mengukurnya dengan apa? Termometer. Pintar. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan melakukan pengukuran, peserta didik dapat menghitung besaran pengukuran suhu. Lalu kita lanjut ke pembelajaran. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Langsung saja kita ke materi hari ini tentang suhu. Silahkan buka bukunya di LKS. Ada di halaman 36. Saya simak video pembelajaran berikut ini. Apa sih itu suhu? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat yang digunakan Kita akan diskusikan. Kelompoknya sudah Ibu bagi sesuai dengan minat bakat kalian. Pak, silakan didiskusikan. Yang kelompok kinestetik ini kalau sudah kita presentasikanlah. Siapa yang mau keluar? Silakan pada kelompok 1 boleh maju ke depan. Silakan. Yang lain kita perhatikan teman-temannya. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan kepada Rahma. suhu udara di luar rumah yaitu 41 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu itu jika dinyatakan dalam skala Celcius? Nah,
kali saya dapatkan hasilnya 45. 45 dibagi 9 untuk didapatkan hasilnya 5 derajat Celcius. Suhu normal manusia adalah 37 derajat Celcius. Berapa suhu tersebut jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit? 37 dikali 9 dibagi 5 tambah 32, hasilnya adalah 98,6 derajat Fahrenheit. 3. Suhu air mendidih adalah 100 derajat Celcius. Berapa suhu tersebut jika dinyatakan dalam skala Kelvin? C tambah 273 sama dengan 100 derajat tambah 273 sama dengan 373 derajat Kelvin. Sekian hasil presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan dulu kepada kelompok 1, kalau ada yang ingin menanggapi boleh? Kalau tidak ada, kita ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dipersilakan. 1. Suhu udara di luar rumah yaitu 41 Fahrenheit. Berapakah suhu itu jika dinyatakan dalam skala Celcius? Diketahui Fahrenheit sama dengan 41 Fahrenheit. Diketahui. Ditanyakan skala Celcius sama dengan 41 kurang 32 kali 5 per 9 sama dengan 9 kali 5 per 9 sama dengan 45 kurang 9 sama dengan 5 Celcius. Pertama 9 Celcius. 5 derajat Celcius. 2. Suhu tubuh normal manusia adalah 30 derajat Celcius. Berapa suhu tersebut jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit? Diketahui Fahrenheit 37. Diketahui Celcius 37. Ditanya berapakah Fahrenheit? Jawab 37 kali 5 tambah 32 sama dengan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya Nama Faida sebagai moderator. Saya Setia Puji sebagai pembawa materi. Dimulai presentasi kami. Ukurlah dengan termometer berapa suhu air panas. Kami menggunakan air panas dan menggunakan termometer dan suhunya 52 derajat Celcius.
Ubahlah dalam derajat Kelvin. 50 derajat Celcius 52 derajat Celcius ditambah 273 Kelvin sama dengan 325 Kelvin. Sebelum kami akhiri, ada yang ingin bertanya? Silakan tanyakan ke temannya. Tanyakan aja. 52 itu dia dapat dari hasil air panas yang diukur langsung menggunakan termometer. Ya, dapatlah 52 derajat Celcius. Setelah itu diubah ke Kelvin. Kelvin. Nah, hasilnya adalah 325. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tidak ada. Kami akhiri presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sama-sama hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Silakan. 1. Suhu udara di luar rumah yaitu 41 Fahrenheit. Berapakah suhu itu dikalikan dengan skala Celsius? Kemudian turun kurang 32 kali 59. C 41 kurang 32 kali 59 sama dengan 9 kali 59 sama dengan 459 sama dengan 5. Suhu tubuh normal manusia adalah 37 Celcius. Berapa suhu tersebut jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit? 37 kali 9 ditambah 32 95 32 sama dengan 3. Suhu air mendidih 100 Celcius. Berapa suhu tersebut jika ditanyakan dalam skala Kelvin? Celcius plus 273 100. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang ditanyakan kepada kelompok 4 silakan bertanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 5. Dipersilahkan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putra Pertiana sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Meli. 1. Suhu udara di luar rumah yaitu 4 Fahrenheit. Berapakah suhu itu jika 41 Fahrenheit? Berapakah suhu itu jika ditanyakan dalam skala Celsius? 4 kurang 32 kali 5 per
9 sama dengan 9. 5 kali 9 45. 45 kali 9 5 Celsius. Suhu tubuh normal manusia adalah 37 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit? 37 derajat Celcius kali 9 per 5 tambah 32 sama dengan 37 kali 9 per 5 tambah 32 sama dengan 66,6 tambah 32 sama dengan 98,6. 3. Suhu air mendidih adalah 100 Celcius. Berapa suhu tersebut jika ditanyakan dalam skala Kelvin? 100 tambah 273 sama dengan 373. Sekian dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya kepada kelompok 5, silakan. Kalau tidak ada, kami izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diskusi, sudah presentasi, sekarang kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semuanya. Silakan ikuti gerakannya ya. Sekarang Ibu ingin sedikit membahas tentang yang sudah kalian sampaikan. Untuk soal yang pertama, itu tadi dari kelompoknya, dari kelompok auditori dan visual, jawabannya adalah yang pertama 5 derajat Celcius. Yang soal nomor 2 38,6 derajat Celcius. Nomor 3 derajat Celcius. Untuk yang kelompok kinestetik, dia mengukur sendiri dapat 52 derajat Celcius, diubah ke Kelvin, jawabannya adalah 325 Kelvin. Sudah luar biasa, semuanya sudah benar menjawabnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ambil kertas keluar. Ini ya, ada 4 soal. Silakan dijawab dulu. Silakan dijawab nomor 1 sampai nomor 10.
Oke, sudah semuanya ya. Kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini bagaimana perasaannya. Sudah belajar suhu, bagaimana perasaan? Betul. Nggak tahu alat untuk mengukur suhunya itu. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan aja pimpin doanya. Sudah belajar, alangkah baiknya kita berbaca doa. Berdoa dimulai. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hari ini sampailah pada tahap kegiatan pasca observasi. Setelah di pertemuan sebelumnya saya sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap rekan saya yaitu Ibu Rafika. Jadi langsung saja mari kita mulai kegiatan pasca observasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah ya Bu ya. Baik, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi tujuannya di sini saya ingin mengajak Ibu ngobrol banyak hal, khususnya pada kegiatan observasi yang sudah Ibu laksanakan di pertemuan sebelumnya, di kegiatan pembelajarannya di kelas 7 ya Bu ya. Ya, jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Silahkan. Baik, untuk yang pertama ini ya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran observasi kemarin? Perasaan saya sedikit puas karena banyak beberapa hal yang masih belum sempurna, yang masih belum maksimal. Jadi agak sedikit puas. Baik, jadi ada beberapa hal yang menurut Ibu belum sempurna ya Bu. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan adanya kehadiran supervisor di dalam kelas Ibu tersebut? Iya, perasaan saya agak sedikit tegang karena supervisi itu pasti tegang dan bicaranya pun ada yang belendatan. Itu sih Ibu. Ya, baik Ibu. Jadi karena Ibu agak tegang ya, jadi agak belebet gitu ngomongnya. Mungkin karena terbiasa diamati oleh supervisor di dalam kelas. Jadi tapi alhamdulillah untuk kegiatannya sudah bisa berjalan dengan lancar. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin Ibu laksanakan di dalam kelas, itu mungkin seperti apa? Untuk proses pembelajaran yang kemarin alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Jadi tujuan pada proses pembelajaran kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya alhamdulillah kemarin untuk berdiferensiasi saya menggunakan konten yang anak-anaknya memilih sendiri materi yang diambil. Ada yang menggunakan link belajar, video pembelajaran, dan sumber dari berbagai internet. Kemudian juga menggunakan berdiferensiasi proses, jadi pengelompokannya sudah sesuai dengan minat anak-anak, gaya belajar, ada visual, auditori, dan kinestetik.
Ya, baik. Kemudian untuk pembelajarannya itu menggunakan model pembelajaran discovery learning ya Bu, yang sudah terlaksana juga. Ya, kemarin sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Terus alhamdulillah juga sintak-sintaknya sudah terlampaui dan apa peserta didik juga sudah mengikuti pembelajaran tersebut dengan senang. Ini juga catatan dari saya juga ya Bu ya. Mungkin beberapa yang sudah Ibu sampaikan di observasi juga sudah tampak semuanya, khususnya pada sintak pembelajaran discovery learning yang kemarin juga anak-anak diajak untuk diskusi bersama, kemudian presentasi, terus mengerjakan evaluasi, dan selanjutnya terkait hambatan dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin. Mungkin ada beberapa hambatan, bisa Ibu jelaskan? Ya, kemarin ada terjadi hambatan karena pemasangan proyektor LCD seharusnya memang disiapkan sebelum bel, tapi pas bel baru LCD dinyalakan dan itu membuang waktu. Ya, baik. Jadi selain hambatan yang terbuang waktu itu, mungkin ada hambatan dari siswanya juga Ibu? Ya, untuk siswa itu tidak aktif untuk bertanya. Jadi siswa mungkin karena saya tidak cuma menanyakan apakah ada yang ditanyakan, tapi siswa tidak ada yang menanyakan. Jadi kurang aktifnya siswa. Jadi keaktifan siswanya kurang sempurna atau kurang menyeluruh ya Bu ya. Jadi memang kemarin yang saya amati juga dan saya catat juga itu hambatan-hambatan yang terjadi yang Ibu pada saat saya melakukan observasi kemarin atau pada saat saya menjadi supervisi. Jadi menurut Ibu alasan apa sih hambatan itu bisa terjadi menurut pendapat Ibu secara pribadi? Ya, mungkin karena saya kurang begitu memaksimalkan anak-anak. Saya hanya memberikan bantuan atau siapa yang ingin bertanya saja, tapi yang lain tidak ingin mengeluarkan pendapat itu. Ya, baik, jadi alasannya seperti itu ya Bu. Mungkin itu karena pendapat pribadi Ibu ya, secara tidak langsung menawarkan gitu atau tidak memberi kesempatan secara langsung kepada peserta didiknya secara menyeluruh ya Bu. Kemudian untuk terkait yang sudah Ibu sampaikan beberapa hambatan tadi, yang pertama tadi terkait terbuangnya waktu atau borosnya waktu karena kurang persiapan dalam pemasangan proyektor, terus yang kemudian tentang siswa yang kurang secara menyeluruh atau kreativitasnya kurang aktif gitu dan hanya dikuasai oleh siswa yang pengen pintar, pengen mau atau pengen pintar saja dalam belajar seperti itu ya Bu ya. Dan terkait hambatan yang terjadi, menurut pendapat Ibu kira-kira solusinya seperti apa untuk mengurangi atau meminimalisir kalau bisa sih menghilangkan hambatan tersebut? Rencananya untuk mengurangi hambatan tersebut, saya mungkin memberikan kesempatan lebih kuat lagi kepada anak-anak dan saya mungkin akan menunjuk langsung agar siswa itu aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Baik, jadi diberi kesempatan langsung ya Bu ya kepada siswa mungkin yang Ibu tunjuk tadi. Jadi semua siswa itu semuanya dapat kesempatan untuk berbicara di depan kelas. Nah, untuk masalah waktu mungkin itu seperti apa Bu? Untuk masalah waktu mungkin saya akan lebih memaksimalkan lagi mungkin dengan cara sebelum bel saya harus sudah mempersiapkan LCD dan baterai lainnya supaya tidak menghambat pembelajaran di berikutnya. Jadi tadi persoalannya kan Ibu sudah menyiapkannya ketika bel masuk
supaya tidak membuang waktu, jadi sudah dipersiapkan ya Bu ya. Jadi sebelum dia masuk atau sebelum masuk ke dalam kelas, proyektornya sudah siap dan alatnya juga sudah siap. Kemudian karena Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi nih, dan solusi yang Ibu sampaikan sudah sangat luar biasa sekali. Kira-kira kapan Ibu mulai action untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang sudah terjadi tadi? Untuk pembelajaran selanjutnya, rencananya pada pertemuan berikutnya sudah bisa saya terapkan dari hasil evaluasi pada pertemuan yang kedua. Ya, sangat luar biasa Ibu. Jadi dari apa yang Ibu laksanakan kemarin ya, ketika saya amati, jadi memang secara catatan saya atau berdasarkan hasil perbincangan kita di praobservasi, alhamdulillah semuanya sudah ada terlihat atau nampak. Semuanya mulai dari penyampaian tujuan, kemudian strategi dan juga pembelajaran berdiferensiasi, konten dan juga proses. Kemudian juga model pembelajarannya discovery learning dan sintak-sintaknya juga sudah saya catat dan semuanya ada terlihat gitu. Cuman memang ada beberapa hambatan yang tadi Ibu sampaikan, memang itu juga yang terlihat adanya ya Bu ya. Jadi siswa itu selalu dikuasai oleh siswa yang pengen aja, yang pintar saja. Jadi yang lainnya belum bisa secara dan memang siswa itu dianggap pintar di dalam kelasnya. Kemudian juga karena terbuangnya waktu untuk mempersiapkan CD-nya atau platformnya, jadi solusi yang dari Ibu sampaikan dari hambatan tersebut juga sudah sangat luar biasa. Penyampaiannya sudah detail, sesuai yang saya catat juga. Dan saya harapkan solusi yang sudah Ibu sampaikan tadi, termasuk rencana untuk pembelajaran atau rencana untuk pembelajaran perbaikannya, itu bisa terlaksana dengan baik sehingga membantu kegiatan pembelajaran Ibu bisa lebih positif lagi. Apalagi pembelajaran Ibu bisa lebih mendukung potensi siswa dan juga berpihak kepada siswa untuk memaksimalkan potensi siswa yang supaya bisa lebih baik lagi seperti itu ya Bu ya. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini mungkin pada hari ini mungkin dari pertanyaan tadi sudah ya Bu ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah bersedia untuk saya observasi. Terima kasih juga dari mulai kegiatan kita, kemudian aksi kemarin dan sekarang ini pasca observasi. Terima kasih juga sudah membersamai saya untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Demikian mungkin kegiatan pasca observasi kita. Untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata saya dalam coaching untuk supervisi akademik, saya juga berterima kasih kepada Ibu Ratika yang sudah membersamai saya dalam kegiatan aksi nyata ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena dengan kegiatan yang diadakan Ibu Hani ini dapat pada saat proses pembelajaran saya, karena di sini dengan adanya skripsi tersebut, saya merasa bisa melakukan evaluasi diri dan saya bisa memperbaiki pembelajaran saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak Ibu Hani. Ya baik, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Ibu ya, karena sudah membantu saya dalam proses kegiatan saya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam hal pembelajaran yang berpihak pada murid untuk memaksimalkan potensi setiap muridnya dengan baik ya Bu ya. Terima kasih. Sebelumnya mungkin ada umpan balik dari pengajar praktek saya dari kegiatan ini tadi. Baik, umpan balik dari saya yang tadi saya lihat dan mengamati, tadi kan sudah sesuai jadi mulai dari menyampaikan tujuan, kemudian menyampaikan hasil observasi data yang sudah Bu Hani persiapkan ketika
waktu observasi ya. Kemudian percakapan umpan balik tadi juga sudah dilakukan dengan Ibu Rafika. Kemudian area pengembangan diri apa yang mau dilakukan, terus kendala-kendalanya, terus kapan mau dilakukan. Kemudian juga tadi rencana aksi tadi ya, kapan sudah diinginkan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya supervisi dari rekan sejawat kan bisa bermanfaat juga untuk Bu Rafika dan mungkin untuk rekan sejawat yang lainnya. Jadi kedepannya tetap terus dilakukan. Misalkan supervisi nggak harus dari kepala sekolah, bisa dari rekan sejawat. Nah di situ kan saling memberi masukan. Nah itu kedepannya mungkin bisa tetap dilakukan dan dipertahankan mungkin dengan guru yang lain seperti itu. Dari saya. Terima kasih Bu atas umpan baliknya dari kegiatan pasca observasi ini. Demikian kegiatan aksi nyata saya dalam modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusanku benar jadi bagian guru, urusanku benar jadi bagian guru.